Halo, selamat pagi nih. Terima kasih ya pemirsa. Ini saya mau laporan dulu ke pemirsa nih. Tuh, Santo Water. Oh, airnya ada gelombangnya. Gelombang oksigen Santo Water. Dibuka pun tidak terbang. Karena oksigen terikat dengan antioksidan. Ya. Nah, air ini bisa dipakai buat cuci mata, gitu. Ini juga kalau kita spray di muka, di mata pun tidak sakit. Walaupun ada gatal-gatal kan ada bakteri ya biasa aja. Nih saya buktiin ya. Di mata nggak apa-apa, semprot ke wajah juga glowing. Kalau udara kotor lah, ya minimal oksigennya ini kan menyerap di udara lah gitu. Kuping sakit boleh atau hidung sakit kan dia nano kan spray tuh ya kan, jadi oksigen sebar di udara, airnya membelah, nano spray lah ibarat kata ya, kayak hujan aja deh, debu pun turun ke sedot sama air oksigen ini dan ruangan wangi begitu. Nah, ini memang juga sama airnya, ada gelombang oksigennya. Itu dibuka juga nggak terbang. Nah, ini ada tanah liat, masuk di sini, pakai ke wajah gitu. Keren lah pokoknya, tanah liat aja direndam Santo Water, tidak gatel wajah kita, bahkan glowing, kayak ditarik-tarik nanti rasanya. Begitu pemirsa ya. Ini Santo Water perlu dijelasin terus-menerus karena Santo Water ini rempah Nusantara ya, impon-impon lah intinya gitulah ya, kayak jamu, jampi Jawa atau jamu kearifan leluhur Nusantara, dibuka tidak terbang ya. Ada jahe merah, serai tuh. Ada cengkeh, kayu manis, kapulaga, adas, temu kunci, temulawak, ada palanya juga. Jadi ada 9 item Santo Water ini, dan 9 item ini, rempah ini menyatu di dalam minuman botanikal atau minuman rempah. Jadi kurang lebih saya ada 10 item yang sudah mendapat izin edar BP POM. Nah, tapi untuk saat ini saya fokus ke minuman botanikal yang berisi 9 item rempah. Ke-9 itemnya sendiri sudah punya izin edar dan halal juga. Jadi lengkap secara teoritis bahwa rempah Nusantara itu memang bermanfaat untuk membuat kita sehat lah gitu. Memperkuat imun sistem kita. Karena rempah-rempah sudah dipakai oleh leluhur Nusantara. Gitu. Leluhur Nusantara itu pakai untuk makan, bumbu masak ataupun untuk obat-obatan. Ya kalau minum rempah kan secara teoritis herbal ya. Gitu. Dan ini TDS-nya kecil. Ya paling gede 5 lah, 86 gitulah. Dan baik buat ginjal. Itu masuk di ginjal ya. Lolos lah. Kadang-kadang TDS-nya bisa 0, bisa 1. Ya. Dan kita secara teoritis harus berdoa dulu belum minum ini, memohon Roh Allah yang kudus yang dalam hati kita ini, Roh Allah yang kudus yang dulu ditiupkan di dalam kandungan ibu kita, dan Roh Kudus itulah atau Roh Allah itulah yang akan sampai kepada Allah. Jadi doa kita melekat di air Santo Water ini, dan rahmat Allah dengan menyebut nama Allah, maka kita harapkan rahmat Allah itu membuat kita sehat dan kuat, sembuh dari sakit kita. Apabila kita sehat dan sembuh dari sakit kita, maka bertambahlah rasa syukur kita kepada Allah. Itu konsepnya gitu. Jadi leluhur Nusantara itu sudah bertauhid sebenarnya. Mereka percaya kepada Allah. Nama Allah kan memang banyak ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Orang Eropa, Amerika atau Barat manggilnya God, Lord, my Lord.
Orang Yahudi Ibrani Yahweh, Yehova, gitu. Atau kalau di Arab mungkin Allahu Akbar. Kalau di Bali mungkin Sang Hyang Widiwasa. Kalau di Tionghoa sana, Tiongkok mungkin Tien, gitu. Kalau di Jawa kuno mungkin Tan Kinoyonopo atau Kanjeng Gusti Pangeran, Kang Maha Suci, Kang Akaryo Jagat. Barangkali begitu. Tapi prinsipnya zat suci Allah itu satu. Makanya disebutlah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sejarah kitab Sutasoma begitu. Ya kan? Hindu mengajarkan kebenaran, Buddha juga mengajarkan kebenaran. Dan dalam kebenaran tidak ada yang mendua. Tanhana Dharma Mangrowa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowa itu menceritakan bagaimana dua agama waktu itu, Hindu dan Buddha, seharusnya sama zat suci Allah. Ya kan? Nah, sekarang setelah ada agama Samawi, mungkin dari Hindu Buddha menuju Allah, kan sama aja hidup ini. Kalau Hindu maunya moksa, mau Buddha moksa, kembali kepada Allah. Kita Kristen Islam juga sama, akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada dusta di antara kita, sama-sama akan menghadap Allah. Itu aja menurut saya. Makanya kita kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Rempah Nusantara ini juga begitu, dia masing-masing item, cengkeh, jahe, serai, itu sudah ada manfaatnya masing-masing. Nah, mereka bersatu di sini, Bhinneka Tunggal Ika juga, ya kan? Bersatu dia makin kuat. Indonesia juga begitu. Kalau 700 suku bangsa Indonesia ini bisa bersatu, maka kita akan sangat kuat. Kita kembali ke akar Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu. Bersatu kita teguh, kita makin kuat. Sejak dulu kita kuat. Gemaripah Jinawi, gitu, mercusuar dunia kata Bung Karno. Kan itu bisa diceritakan karena memang dulu sudah ada. Bahkan di Slombat dalam bukunya Nusa Jawa juga begitu. Gitu. Indonesia atau Nusantara waktu itu dicatat oleh Pangeran Prancis adalah surga yang sesungguhnya, the real paradise, atau Paris Van Java. Itu puji-pujian buat Indonesia. Jamrud Katulistiwa, Suwarna Dipa, Pulau Emas yang dulu dicari Nabi Sulaiman katanya, atau nenek moyang orang Mesir, negeri pun itu juga Nusantara. Atau yang dicatat oleh Fahien 413, itu abad kelima itu, ya kan? Itu juga Nusantara, Swanadipa. Bahkan Atisa itu, ya guru dari Tibet lah, Dalai Lama Tibet, mencatat Serling Padharma Kirti, ya kan? Luar biasa itu. Di Swanadipa itu belajar agama Buddha. Jadi memang keren lah Nusantara nih. Jangan sampai kita terpecah belah. Jadi bersatulah, gitu, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowa, kembali ke akar, kembali ke Bhinneka Tunggal Ika, kembali ke Pancasila. Terima kasih pemirsa.